Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang ini, izinkan saya memberikan eh, materi pembelajaran yaitu mengenai indeks harga dan inflasi untuk permintaan dan penawaran uang. Pengertian indeks harga itu adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga-harga pada tahun dasar. Tujuan perhitungan indeks harga diantaranya adalah indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Kemudian IHPB dapat memberikan gambaran tren dalam perdagangan. IHK dapat digunakan untuk penetapan gaji. Kemudian sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Kemudian indeks harga juga memberi tujuan adalah yang berlaku bagi petani sebagai satu gambaran apakah petani semakin makmur atau semakin melarat gitu. Nah, metode perhitungan indeks harga bisa dilihat dari yaitu dengan menggunakan rumus indeks harga agregat tidak tertimbang, kemudian indeks harga agregat tertimbang. Yang kedua yaitu inflasi. Apa itu inflasi? Jadi inflasi itu adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Nah, kenaikan itu berlangsung dalam jangka yang panjang. Nah, penyebab inflasi yaitu yang pertama adalah inflasi karena kenaikan permintaan, inflasi karena biaya produksi, kemudian inflasi karena jumlah uang beredar bertambah. Jenis-jenis inflasi yang pertama adalah berdasarkan keparahannya, yaitu ada yang ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kemudian berdasarkan sumbernya, luar negeri, dalam negeri. Kemudian berdasarkan penyebabnya, karena permintaan dan karena biaya produksi. Nah, bagaimana cara menghitung inflasi? Menghitung inflasi yaitu indeks harga tahun yang dihitung dengan cara harga yang tahun yang dihitung dibagi dengan harga tahun dasar dikali 100. Nah, bagaimana sekarang dampak dan cara mengendalikan inflasi? Nah, dampak inflasi terhadap pendapatan, terhadap ekspor, terhadap minat orang untuk menabung, dan terhadap kalkulasi harga pokok. Cara mengendalikan inflasi yaitu dengan kebijakan moneter, kemudian kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Nah, berikutnya adalah permintaan dan penawaran uang. Jadi permintaan uang itu adalah jumlah unit moneter yang ingin dipegang sebagai harta tunai. Kemudian kurva permintaan uang bisa kita gambarkan seperti di bawah ini, yaitu kurva permintaan uang memiliki slope negatif karena jika tingkat bunga meningkat maka permintaan uang turun dan sebaliknya atau disebut dengan ceteris paribus. Kemudian dengan pergeseran kurva permintaan uang, penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Penawaran uang adalah tugas Bank Indonesia yang dilaksanakan melalui kebijakan moneter. Yaitu rumusnya adalah L sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah net money. Ini adalah kurva penawaran uang. Ini adalah pergeseran kurva permintaan uang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang diantaranya adalah kebutuhan bertransaksi, berjaga-jaga, dan berspekulasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang diantaranya adalah tingkat bunga, inflasi, kemudian tingkat produksi dan pendapatan nasional, kondisi kesehatan dunia perbankan, dan nilai tukar rupiah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.